Yo Bray, jadi hari ini aku sedang melakukan Waktu 2004 ada yang datang. Ya, yang penting kita itu tidak golput. So what's up? Hari ini aku akan melakukan sosial eksperimen, menanyakan pendapat masyarakat atau warga sekitar Aceh tentang pilkada, bagaimana tips jernih dalam memilih dan bagaimana memilih pemimpin yang baik. Jadi ikutin terus perjalananku pada vlog kali ini. Yo Bray, jadi hari ini aku sedang melakukan sosial eksperimen dan di sini aku sudah dapat orangnya. Mereka adalah anak-anak remaja, jadi kita akan tanya-tanya pendapat dengan mereka seperti apa sih memilih yang baik itu dan jernih yang memilih. Nih mereka sudah di sini nih. Halo semuanya. Jernih dalam memilih pemimpin itu yang bagaimana? Ya. Bisa dapatin janjinya, terus juga jangan sembarangan milih, jangan nanti main di belakang cuma gara-gara kenal, terus milih dia, terus nanti kedepannya dia nggak bisa. Kalau misalkan kita emang mau milih presiden tuh, kita betul-betul pilihnya tuh yang emang dari hati kita, yang emang menurut kita tuh ini tuh bakalan jadi yang terbaik buat negara kita, yang bakalan bangun negara kita, yang nempatin visi misinya, yang jalanin semua janji-janjinya. Oke, sekarang ada warga berikutnya. Bagaimana sih tips dari abang untuk supaya kita itu jernih dalam memilih, bagaimana? Ya tentu menurut saya yang jelas nanti pada saat ada yang mencoba menyogok atau berikan uang, tips apa segala macam, saya pikir nggak usah diterima deh. Karena berapa sih yang dikasih? Sementara yang kita pertaruhkan 5 tahun ke depan kan bangsa ini. Begitu. Halo Kak, permisi. Ya, Saya minta waktunya sebentar. boleh. Pemilihan yang jernih itu menurut kepribadian kita. Kita nengok dulu pemimpin itu bagaimana berperilaku tentang masyarakat. Apakah dia berlaku adil ataupun dia bersifat yang lain. Itu pun harus kita nengok. Ini ada 2 orang yang sedang santai, lagi makan rupanya. Ya Kak, bisa minta waktunya sebentar. Boleh. Pemilihan yang jernih itu yang seperti apa sih? Menurut saya, pemilihan yang jernih itu adalah pemilihan yang dari hati kita. Calonnya itu menurut kriteria yang sudah ditentukan. Dan kita juga tidak boleh golput. Karena kan golput itu dalam Islam kan dosa. Kan? Jadi seperti itu menurut saya. Pemilihan yang bersih memang ya, yang nggak ada politik uang. Pemilihan yang jernih itu sesuai dengan hati nurani dan karakternya itu seperti Nabi Muhammad SAW. Jernih dalam memilih berarti memilih dari hati nurani ya. Pemilihan bersih adalah pemilihan yang tidak memandang sebelah pihak saja. Menurut saya, pemilihan yang jernih itu harus didasarkan pada background pemimpinnya dulu. Apa visi misinya, kepemerintahannya itu berpihak kepada Islam atau tidak. Yang penting kita itu tidak golput, supaya suara kita itu tidak sia-sia. Dan karena satu suara itu sangat menentukan terhadap kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Oke, tadi kita sudah banyak dapat pendapat dari masyarakat setempat tentang pemilihan jernih itu seperti apa. Ini ada 2 orang lagi jogging, kita tanya ya pendapatnya bagaimana. Halo. Halo, Bisa minta waktunya? bisa. Saya mau nanya nih dengan kakak, Ya, pemilihan yang jernih itu yang bagaimana sih? yang penting kita itu dalam satu pemilihan harus mempunyai jawaban seperti mempunyai satu titik fokus. Yang penting kita tidak boleh golput dalam memilih. Oke, WhatsApp. Jadi hari ini aku sudah selesai melakukan sosial eksperimen dengan beberapa masyarakat setempat yang ada di Aceh. Tanggapan mereka juga bervariasi, ada yang dari bilang jangan golput, ada yang bilang memilih sesuai dengan hati nurani, dan masih banyak versi lainnya. Semoga pemilihan pilkada tahun ini di bulan April bisa lebih menghadirkan pemimpin yang bijaksana, yang sesuai dengan karakter pemilihannya masing-masing, dan juga bisa menghadirkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Indonesia pastinya. Saya Reza Maulana pamit undur diri, see you next time.